Dengan kasih, bersyukur kepadamu Tuhan, sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Engkau sudah memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga mengucap syukur malam hari ini kami boleh bertemu kembali, berkumpul, untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu melalui pelajaran Mother Wise di buku yang ketiga ini ya Tuhan. Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan senantiasa turut campur tangan, Engkau turun tangan untuk Engkau boleh memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa, malam hari ini kami berdoa untuk Ibu Rita yang akan menyampaikan, yang akan memaparkan materi. Kiranya Tuhan tolong Engkau urapi, Engkau berikan pewahyuan akan firman-Mu, Engkau berikan hikmat, sehingga setiap yang disampaikan kami juga boleh mengerti. Tuhan juga penuhi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus Engkau yang memenuhi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini juga kami berdoa untuk setiap peralatan yang kami pakai malam hari ini ya Tuhan. Demikian juga jaringan komputer yang ada kami berdoa, sinyal juga Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya Tuhan memberkati semuanya, sehingga malam hari ini pembelajaran kami boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk terus Engkau penuhi kami, Engkau perlengkapi kami, sehingga kami makin hari Tuhan, kami makin layak untuk menjadi mempelai wanita-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pembelajaran kami malam hari ini hanya di dalam satu nama yang penuh dengan kasih, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saya serahkan kepada Ibu Rita. Baik, terima kasih Bu Christine. Ya. Oke, apa kabar semuanya? Luar biasa. Wah, jempolnya Bu Rani luar biasa. Saya nggak lihat semuanya. Oke, ya senang sekali di buku ketiga ini sudah memasuki di minggu keempat. Ya, wah tadi kita sudah di depan udah bicara wah cepat sekali nih ya. Sudah mau mengakhiri 2 minggu lagi ya. Nggak terlalu lama ternyata ya wanita Allah ya. Baik. Saya izin untuk share screen. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Bu. Baik, terima kasih Bu Foni. Ya, izin share screen ya. Baik. Apakah sudah nampak di layar? Sudah. Baik, terima kasih. Oke, ya kita masuk di minggu keempat ini dengan tema Dia menghibur Anda. Baik wanita Allah, mengawali untuk kita membahas tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang juga sebagai Juru Selamat juga sebagai penghibur atas hidup kita. Ya. Diawali dengan satu hal yang mungkin kita merasa bahwa hari-hari kita dipenuhi dengan satu kejadian-kejadian yang senantiasa bahkan selalu ada dalam hidup kita. Ya, terkadang kita merasa hal ini kenapa nggak pernah bisa terselesaikan? Kenapa hal ini selalu ada dalam hidup saya? Ya, ada halnya kita merasa bahwa kenapa monoton kayak gini-gini terus ya, gitu ya. Jadi terkadang sampai ada satu pertanyaan dalam setiap kita bahwa ada nggak sih akhir untuk semuanya ini? Saya sepertinya sudah nggak sanggup gitu ya. Ada satu akhir nggak sih gitu ya. Jadi hal itu bisa digambarkan seperti sebuah tetesan air hujan di tengah kolam lumpur yang semakin kita bergerak, semakin menjadi kotor air tersebut. Jadi kita perlu apa? Untuk dapat keluar dari semuanya ini. Keluar dari hal-hal yang mengelilingi hidup kita yang kita merasa nggak nyaman. Ya, kita merasa kurang
sesuatu yang baik. Lalu apa yang kita butuhkan? Ya, jadi agar kita bisa terlepas dari lumpur dan kotoran, kita harus membiarkan sinar matahari membebaskan kita dari bawah menuju ke atas. Sehingga kita akan terbebas, sehingga kita akan terlepas. Ya, saat ini kita membutuhkan yang namanya Kristus itu, Sang Penebus itu untuk hidup kita. Biarkan Yesus mengangkat kita ke atas keadaan kita untuk melihat kehidupan yang baru dari sudut pandang surgawi di mana semuanya akan dijadikan indah. Ya, kita sering mendengar kata-kata yang menguatkan kita, memberi semangat kita saat kita dalam keterpurukan masalah. Akan ada hari yang indah pada waktunya. Tuhan pasti memberikan kebebasan, kelepasan untuk setiap kita. Hal-hal yang perlu kita lebih perhatikan, ya, untuk setiap kita. Baik, untuk ayat hafalan minggu ini sangat mudah dan mungkin sudah sangat hafal atau mungkin menjadi salah satu ayat emas ya buat wanita Allah semua di sini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang sudah tertuang dalam Filipi 1 ayat 21. Hal ini bukan menjadi satu ayat yang biasa. Ini ayat yang membawa kita semakin berani maju bersama iman yang kuat sehingga kita bisa mengatakan hal ini. Tidak mudah wanita Allah. Ya, saat kita menghadapi rintangan yang kita mungkin merasa sedikit, waduh, aku harus melakukan apa ya? Sedikit bimbang, ya, untuk pengakuan kita terhadap Kristus. Namun ingatlah bahwa saat kita bersama Kristus, iman kita kuat di dalam Dia. Ayat ini akan senantiasa menjadi ayat kekuatan kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Baik, masuk di hari pertama, berbicara tentang gaun pengantin. Wow, ya, luar biasa. Nah, ini cerita dari kisah cinta Ruth dan Levi. Ya, kita sudah pernah dibahas di depan. Sebelum kita masuk di unit ini, kita sudah mendengar cerita cinta dari Ruth dan Levi. Bagaimana Levi telah membayar sebuah kain lenan yang sangat mahal bagi Ruth. Ketika Levi membayar hutang-hutang Ruth, dan kain lenan halus itu akan dijahit Ruth, ya, menjadi gaun pengantin yang akan dipakai dalam pernikahannya. Yang pastinya setiap wanita memiliki satu keinginan saat dia menjadi seorang pengantin, dia akan mempersiapkan semuanya dengan matang. Yang menjadi hal yang luar biasa adalah di sini Ruth membuat, ya, menjahit sendiri gaun pengantinnya, dan dia harus membuat sesuai dengan pola yang benar. Jangan sampai salah jahit, jangan sampai salah potong, ya. Semuanya harus sesuai dengan pola-pola yang ada. Sehingga gaun pengantin yang diinginkannya akan menjadi gaun pengantin yang luar biasa. Sebab apa? Sebab gaun pengantinnya itu ada tertuang. Segala sesuatunya adalah dari tangannya. Wah, luar biasa, ya. Mungkin kalau zaman saya kemarin waktu menikah, saya sudah nggak ada menjahit baju sendiri, ya. Nggak tahu kapan selesainya. Mungkin kalau dikasih deadline menikah di tanggal 2, saya mungkin belum sempat jadi, ya. Kalau saya harus menjahit, apalagi saya tidak spesial di sana. Namun hal yang luar biasa, keterampilan yang dimiliki oleh seorang mempelai ini, dia harus melakukan itu. Dan mempelai wanita Yahudi itu mempersiapkan, ya, sebuah gaun pengantin itu bagi dirinya. Jadi memang semua diserahkan kepada mempelai dari wanita. Jadi akan digunakan di hari pernikahannya. Ada satu cerita yang kita perlu tahu bahwa
hal yang diinginkan, hal yang ingin dicapai, ya, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, itu dirancang dengan sebaik-baiknya sehingga bisa dipakai dengan baik. Pakaian mempelai wanita merupakan satu pakaian yang diidamkan, pastinya yang indah, pastinya yang tidak asal-asalan, ya. Semua dipersiapkan dengan matang, ya. Bahkan kita mungkin kalau di tempat persewaan untuk pakaian pengantin untuk wanita memilih, pastinya tidak sekedar aku pilih ini deh, nggak apa-apa, yang penting cukup. Pastinya kita akan melihat dari sudut pandang yang sebelah sini, kita akan melihat dari sosok dari belakang, ya, semua diperhatikan. Jadi kita harus bisa memperhatikan segalanya dengan baik. Dalam Yesaya 61 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungiku dengan jubah kebenaran. Ayat ini sungguh luar biasa, wanita Allah. Sebab apa? Saat kita mengenakan pakaian kita, yang kita sudah idam-idamkan, luar biasa indah, ya, itu kita bangganya luar biasa. Kita akan merasa bahwa diri kita sangat luar biasa, mungkin cantik, ya, semuanya serba indah. Namun hal yang luar biasa Tuhan berikan atas kita apa? Tuhan Allah kita mengenakan pakaian keselamatan kepada setiap kita, wanita Allah, dan menyelubungi dengan jubah kebenaran. Ini hal yang luar biasa yang akan kita pakai, yang akan kita tuju. Apakah kita akan menggunakannya ataukah tidak? Dalam Wahyu 22 ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Saya melihat di sini bahwa Yesus, ya, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya, tangannya yang luar biasa, tangannya yang penuh kasih menyediakan bagi kita pakaian putih untuk dipakai di pernikahan kita dengan Dia, ya, dengan Kristus itu sendiri. Bahkan semuanya disiapkan dengan luar biasa. Dan yang menjadi note malam hari ini adalah semuanya akan kita dapatkan. Tidak tergantung dari seberapa benarnya kita wanita Allah, tetapi tergantung dari Kristus itu sendiri. Lalu bagaimana kita menjadi mempelainya? Menjadi mempelai yang akan menggunakan pakaian pernikahan yang luar biasa yang disediakan oleh Allah. Apa yang akan kita lakukan? Jadi kita harus memperbaiki segala sesuatunya, ya. Jadi Dia yang telah memberi kita anugerah untuk membasuh jubah kita, membasuh diri kita semuanya, untuk kita bisa memperbaiki segala hal, dosa-dosa kita, ya, identitas lama kita di dalam darahnya untuk menghilangkan sepenuhnya noda-noda dosa yang ada. Jadi ada waktu yang diberikan oleh Tuhan, ada sesuatu yang harus kita persiapkan. Jadi jangan sampai anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu terbuang sia-sia, wanita Allah. Mungkin malam hari ini kita bisa start, atau kita sudah start dari yang waktu minggu lalu, atau sudah berbulan-bulan yang lalu, atau dari tahun-tahun yang lalu. Tapi mari kita bersama-sama terus melihat apakah jubah kita sudah masuk dalam kategori jubah yang dalam kekudusan, atau kita masih terus harus membasuh jubah kita, menghilangkan identitas lama kita dan dosa-dosa kita, sehingga kita terbebas dari noda-noda dosa. Dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7 dan 8. Di sini dikatakan bahwa marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat ke-8, dan kepadanya dikaruniakan supaya
memakai kain halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Wow, semuanya harus putih dan bersih, berbicara tentang kekudusan. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bagaimana kita sekarang? Mari kita refleksi diri kita masing-masing. Apakah saya sudah dalam kategori orang-orang kudus? Ataukah saya masih banyak PR yang harus saya selesaikan? Karena apa wanita Allah? Goal kita adalah kita ada bersama Kristus. Ya, hari itu akan kita lalui bersama Dia apabila kita menjadi bilangan orang-orang kudus. Dalam Yesus 4 ayat yang pertama sampai ketiga, ya, di sini berbicara tentang hal-hal apa saja yang harus dimiliki oleh seorang mempelai wanita Kristus. Ya, jadi sikap atau karakter seorang wanita sebagai mempelai Kristus itu ada tertuang di Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Apa saja wanita Allah? Rendah hati, lemah lembut, sabar, bisa menunjukkan kasih dalam saling membantu, memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Wow, luar biasa. Ya. Nah, mari kita berlatih bersama. Latihannya pembersihan kloset. Kita tahu bahwa kloset itu adalah satu tempat yang dipakai terus-menerus, ya. Apabila tidak dibersihkan, kloset itu akan cepat sekali terlihat kotor, ya. Jadi berselang 1 hari bahkan 1 minggu kita akan nampak kurang nyaman apabila kita tidak membersihkan. Jadi kloset yang tidak kita bersihkan pastinya akan membawa ketidaknyamanan. Ada noda-noda yang membuat kita tidak nyaman, sehingga kita tidak akan mau menggunakannya. Ya, wanita Allah di sini semuanya pastinya senang dengan bersih, dengan indah, ya, dengan harum. Itu sudah identitas kita lah, ya. Jadi mari kita bersihkan hal-hal yang menghalangi atau yang membuat kita nggak nyaman. Mari kita baca dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Menanggalkan pakaian lama, yaitu manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Mengenakan pakaian baru, yaitu manusia yang baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Menanggalkan pakaian lama dan mengenakan pakaian yang baru. Bagaimana kita bisa melakukannya? Pastinya kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Ya, kita selalu minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita. Untuk dapat kita menjadi ciptaan yang baru, diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ada satu hal, ciri khusus, ya, menjadi manusia baru. Apa saja wanita Allah? Mari kita kenakan hal yang mungkin selama ini kita sudah bisa lakukan. Ramah, ya, kasih mesra, saling mengampuni. Saya percaya saat kita bisa melakukan 3 hal ini bisa membuat kita semakin lebih mengerti tentang apa arti dari hidup menjadi manusia baru, ciptaan yang baru, ya. Saling mengampuni. Ini menjadi catatan juga. Mungkin kita masih memerlukan waktu. Ada hal-hal tertentu yang masih belum dapat kita penuhi di poin ketiga ini, ya. Masih perlu kita belajar untuk bisa memenuhi di kriteria yang ketiga, saling mengampuni. Tetapi jangan lupa, ada hal yang harus kita buang, wanita Allah. Ada dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta. Ya, segala kepahitan,
kita harus hilangkan. Kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan yang tidak dikenan oleh Allah. Mari kita mulai introspeksi diri ya. Mana hal-hal yang harus saya buang supaya hidup kita lebih nyaman di dalam kekudusan yang Allah inginkan. Mari bersama-sama kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Berikat pinggang kebenaran, ya, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, agar damai sejahtera yang ada di sekitar kita itu terpancar. Ada perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah itu sendiri. Mari kita dapat berlomba bersama-sama untuk dapat menjadi bilangan orang-orang yang dapat mengenakan hal-hal yang sudah saya sampaikan di depan, ya, bahwa kita harus tetap tinggal diam di dalam kekudusan. Baik, masuk di hari berikutnya, menanti sang mempelai laki-laki. Wah, kalau bicara menanti, itu sesuatu yang enak atau enggak ya wanita Allah ya? Pastinya enggak enak. Apalagi menanti kita sedang diburu-buru waktu. Sesuatu yang enggak nyaman. Ya, menanti adalah pekerjaan yang enggak enak. Ada dua macam penantian ya wanita Allah. Menantikan sesuatu terjadi. Dan yang kedua menantikan orang lain untuk kita layani mereka. Ya, tetapi ada dua sikap menanti, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi kita sudah planning dulu, ya. Kita sikap hatinya sudah menyiapkan. Dan ada sikap yang kedua adalah bermalas-malasan dalam penantian. Ya, karena semuanya itu membosankan, ya. Sebab itu bermalas sudah, ya, dalam penantian. Hal yang membosankan. Namun apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi orang wanita yang merupakan seseorang yang bisa menantikan satu sosok yang kita tunggu-tunggu, ya, penantian yang aktif. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita hanya sekedar menantikan, membosankan, kita tinggal, ya. Butuh apa wanita Allah? Butuh kesabaran. Di satu sisi kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ada kerinduan untuk mempersiapkan, ya, sambutan yang terbaik bagi mempelai pria. Pastinya ada yang kita siapkan, ya. Jangan sampai hal itu menjadi satu hal yang membosankan. Sebab apa? Yang kita nantikan ini sosok yang luar biasa. Jangan sampai kita lengah hanya karena kita bosan, ya. Memiliki sikap seorang hamba dan memberikan hidup bagi orang lain, memberikan hidup yang terbaik bagi orang lain. Saya katakan sekali lagi, memberi hidup bagi orang lain dan memberi hidup yang terbaik bagi orang lain. Berarti kita memberikan level yang lebih up lagi, yang lebih tinggi lagi untuk orang lain. Jadi nggak ada yang namanya orang ini menguntungkan, saya beri yang terbaik. Orang tidak menguntungkan, ya udah biasa aja, ya. Karena Kristus tidak mengajarkan hal itu, ya. Yesus Kristus mengajarkan semua yang dilakukan haruslah yang terbaik. Menantikan Tuhan. Kalau kita menantikan seseorang atau tamu gitu ya, atau suami kita datang dari luar kota, pastinya semua kita persiapkan dengan baik, ya. Semua kita persiapkan dengan baik. Entah itu kamar kita rapikan, kita siapkan hidangan, ya, kesukaan, kita berdandan cantik, jangan sampai nggak harum, ya, nggak kumal-kumal kita ketemu, gitu ya. Tapi pastinya sudah dipersiapkan dengan matang. Dalam Mazmur 25 ayat 1-5. Ya, nanti wanita Allah bisa membaca sepenuhnya. Jadi pemazmur menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari. Bukan hanya beberapa jam atau bukan hanya sehari. Ya,
entah berapa hari yang mereka bisa lalui sampai kedatangannya. Kita sering tidak sabar dengan banyak hal dalam hidup kita. Benar ya wanita Allah ya? Ada saja yang membuat kita itu nggak sabaran gitu, gemes rasanya, kok nggak segera-segera, ya? Apalagi nih ya, sedang ada deadline, ya, tugas harus segera dikumpulkan, pekerjaan ini harus segera dikumpulkan, harus segera disetor gitu misalkan ya. Lalu kita kerja di komputer nih, wah kerja, tiba-tiba komputernya blank ya, aduh udah nggak sabaran mau selesaiin, ternyata malah kejadian sesuatu yang membuat kita bukan nggak sabar lagi, ditambah amarah ya. Jadi kita sudah lose control sampai seperti itu. Atau kita sedang menantikan seseorang untuk telepon kita. Duh, katanya janji ini kok nggak telepon-telepon, padahal harus ini, harus itu. Semuanya sudah dengan kekuatan kita. Semuanya dengan rancangan kita, ya. Atau sebaliknya, saat kita harus menelpon seseorang sangat penting, kita sudah berusaha dengan segala cara, mungkin telepon via WA, mungkin telepon biasa, seluler biasa, tapi kok nggak nyambung-nyambung nih orang, ya. Padahal segera gitu, ya. Ini membuat kita nggak sabaran. Jadi telepon baru bunyi berdering, tut gitu ya, mungkin baru ring gitu, udah dimatiin lagi, telepon lagi, nggak sabar gitu ya. Kok nggak diangkat-angkat, padahal udah mau diangkat kita matikan gitu. Ya, itu yang membuat kita akhirnya membuka celah bagi iblis untuk membuat kita semakin menambah dari nggak sabar, marah, lose control dan sebagainya sampai kita merasa nggak nyaman. Nah, untuk bisa belajar dari Tuhan, kita perlu belajar tenang dan kita perlu yang namanya kesabaran. Allah kita, Kristus, Allah yang penuh dengan kesabaran. Sabar sama kita yang kadang-kadang juga pingin dijewer gitu kali ya. Kalau Tuhan ini kok udah dibilangin tenang, sabar, ngotot aja gitu. Ya, padahal Tuhan udah bilang waktunya akan tiba, hari yang baik akan tiba. Tenang anakku. Tapi kita sudah, aduh Tuhan, ini loh sudah Tuhan gitu ya. Kadang kita ngatur Tuhan sendiri, jadi nggak tenang. Jadi kita perlu belajar sama Tuhan tentang hal ini. Nantikanlah Tuhan. Dan dia akan berbicara kepada kita dalam sebuah cara yang kita dapat mendengar dan memahaminya. Caranya bagaimana wanita Allah? Duduk tenang, berdoa, baca firman. Kita punya waktu khusus sama Tuhan. Sehingga dalam ketenangan, dalam kita intens sama Tuhan, ya, itu ada sesuatu yang pasti Tuhan akan berikan atas kita. Ya, damai sejahtera, tetap dalam kontrol yang baik. Itulah Allah kita. Ya, mari kita mengejar sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa untuk kita sama-sama akan nikmati bersama Tuhan. Dalam kisah para Rasul 1 ayat 4-8, murid-murid disuruh tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, dibaptiskan dengan Roh Kudus. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saat kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita akan menerima kuasa dari Roh Kudus itu. Apa tandanya wanita Allah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Pastinya kita dapat berbahasa roh. Ya, paling tidak kita tahu ya, kita ada bahasa yang kita tidak dapat mengerti secara logika, tapi itu adalah bahasa anugerah yang Tuhan berikan. Saat kita diberikan Roh Kudus atas hidup kita, itulah kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Jadi jangan sia-siakan hal yang luar biasa ini yang kita dapatkan dari Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus sudah mendapatkan amanat agung, tetapi baru bisa pergi melakukan amanat agungnya setelah apa? Mereka menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas mereka. Jadi memang Roh Kudus itulah yang menolong setiap kita untuk bisa
menjadi orang-orang yang menjadi saksi Kristus, menjadi orang-orang yang memberitakan kasih Tuhan, mengabarkan Injil bagi banyak orang. Roh Kudus yang memampukan. Dengan kekuatan kita, pastinya kita tidak dapat melakukan yang terbaik. Sebab apa? Kita pasti ada rasa takut, ya. Kita pasti ada rasa minder, mungkin ada rasa nggak pede ngomong, atau nggak bisa natap mata orang. Nah, Roh Kuduslah yang membuat kita mampu untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, supaya bangsa-bangsa, siapapun orang di bumi ini mengenal Kristus. Ya. Nah, di sini ada satu tradisi kuno pernikahan orang Yahudi, ya, yang unik sekali wanita Allah, ya. Mempelai laki-laki itu datang ke rumah mempelai wanitanya untuk mencuri mempelai wanitanya tersebut untuk apa? Menikah, ya. Dan biasanya itu dilakukan di tengah malam. Wah, ya. Jadi pastinya mempelai wanita Yahudi ini sudah siap semuanya, nggak mungkin dicuri masih keadaan dalam tidur, pakai baju tidur gitu ya, belum berdandan, itu nggak mungkin karena akan diajak untuk apa? Menikah, ya. Pastinya dia sudah mempersiapkan dirinya juga untuk bisa siap dibawa gitu ya. Dan hubungan kita dengan Kristus sebagai mempelai wanitanya bagaimana? Yesus akan datang untuk mengangkat gereja seperti seorang pencuri di malam hari, ya, tertuang di 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 5. Nah, ternyata hal tersebut juga Kristus lakukan. Berarti kita harus apa wanita Allah? Bersiap diri. Jangan sampai lengah, ya. Mungkin kalau kita lengah ya lewat, ya. Nggak siap soalnya. Jadi saat Kristus datang kita nggak siap, ya udah gitu. Ya, jadi mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik sehingga saat Kristus datang buat kita sudah siap. Nah, tradisi kuno di kan orang Yahudi sebut adalah saat mempelai laki-laki yang mendekati rumah untuk menyatakan kepada mempelai wanitanya, dia melakukan sesuatu yang unik, ya. Dia berteriak, memberi tanda, mungkin sudah punya panggilan sayang, panggilan khusus kepada wanitanya, ya, mempelai wanitanya, dan diteriakin gitu ya, diteriakin. Dan dalam prosesi pernikahan ini, si mempelai laki-laki dan wanita itu melangkah menuju kamar pengantin mereka. Yang pastinya kamar pengantin biasanya sudah ditata rapi, disediakan dengan baik. Bahkan ruangan itu tidak boleh dimasuk orang lain, ya, nggak boleh ada orang lain masuk, ya, selain nanti pengantin setelah dipersiapkan. Nah, hubungan kita dengan Kristus sebagai mempelai, Tuhan akan turun dari surga dengan sorak-sorai dan membawa kita dalam sebuah prosesi penuh kemuliaan ke surga. Bagaimana kita bisa menjadi bilangan wanita, mempelai wanita yang akan dibawa oleh Kristus dalam satu prosesi yang penuh kemuliaan ke surga. Nah, ini satu mimpi besar atau keinginan, satu tujuan yang mulia akan kita gapai bersama-sama. Ya. Nah, ada juga dalam budaya Israel, ketika mempelai pria selesai menyiapkan kamar pengantinnya, ya wanita Allah, ya, dan yang menjadi tim penilainya, mungkin yang menjadi penilai handalnya adalah ayah mereka, ya. Ayahnya itu menilai apakah siap atau belum. Ya, maka si mempelai pria akan datang bersama-sama dengan teman pria lainnya, pengiringnya, untuk menjemput mempelai wanitanya. Dan ini dilakukan malam hari. Wah, ternyata luar biasa, ya. Di malam hari kita selain kita harus istirahat, jangan lupa untuk selalu ada doa, ya, supaya kita juga menjadi orang-orang yang siap sedia. Baik, mempelai wanita harus bersiap-siap, berdandan, dan menantikan kedatangan mempelai pria yang bisa datang sewaktu-waktu di tengah malam. Nah, harus siap, berdandan, cantik,
harum ya. Jangan sampai ada yang kusut rambutnya, kalau udah ada jabrik sedikit dibener-benerin ya. Mungkin tidak lepas dari yang namanya kaca. Saat menantikan kita selalu lihat diri kita di depan kaca. Masih oke enggak? Oh, ada eyeshadowku yang masih kurang. Mungkin masih dengan menata diri. Mempelai wanita dan para pengiringnya harus bersiap-siap juga sewaktu-waktu. Jadi semua dilakukan bersama-sama dengan benar. Mempelai pria akan memanggil mempelai wanita dengan suara nyaring dan mengaraknya dalam suatu tanduk keliling desa menuju rumah pesta. Wah, menyenangkan sekali ya. Baik. Kita melihat di sini bahwa rakyat juga akan bersukacita ya saat digiring gitu ya dalam satu arakan. Jadi rakyat akan bersukacita dalam satu kegamparan yang riang gembira. Betapa hebohnya hari pernikahan yang luar biasa. Dan jika Allah mempelai pria lengah, maka mempelai pria akan menculik dan melarikan mempelai wanita dalam kesukaan dan kegirangan, membawanya dia ke tempat pesta. Melihat di sini bahwa semua yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, pastinya kita akan menjadi satu hal yang baik ya. Jadi kita persiapkan diri kita juga dengan baik. Di hari ketiga ada pengangkatan. Matius 24 ayat 36 ya, tentang hari dan saatnya hanya Bapa yang tahu. Jadi kita yang bersiap-siap ya. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18 kita akan nanti baca. Wanita Allah ada waktu banyak nanti untuk bisa mengisi di buku minggu keempatnya, dan pasti akan banyak kita belajar di sana. Baik. Datangan Tuhan untuk mempelai wanitanya. Ya, di sana dituang dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Sudah ada tanda yang diberikan ya. Dan di ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan ya, menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi mari kita juga bisa mempersiapkan diri dengan bukan hanya sekedar waktu kita ada, tapi biarlah sungguh-sungguh kita mempersiapkan bersama Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini di ayat yang ke-18. Kita masuk di hari keempat, mengangkat sang mempelai. Nah, kata Ibrani untuk upacara pernikahan itu disebut niswin, ya, yang artinya mengangkat atau membawa. Jadi kebiasaan kuno mengangkat mempelai wanita dan membawanya ke upacara pernikahan saat ini masih dilakukan di upacara pernikahan orang Yahudi, ya, yaitu ketika mempelai laki-laki dan wanitanya diangkat di kursi, diarak gitu mungkin ya, diangkat ditandu gitu mungkin. Wah, saya membayangkan seru sekali ya kalau saya ada dalam masa ini. Wah, seru sekali dengan hiruk pikuk ramai gitu ya. Lalu kita menjadi satu center ya dari acara itu. Kita pasti sangat menjadi orang yang paling sukacita hari itu. Nah, kita melihat bahwa ada satu kemenangan yang akan kita dapatkan, yaitu kemenangan di dalam Tuhan, ya. Jadi kemenangan dalam kematian di dalam Kristus. Apa itu arti kematian dalam Kristus? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13, kematian itu adalah tidur, istirahat, ya, menunggu dibangunkan kembali. Apakah kita siap? Reuni besar di angkasa bersama dengan Kristus dan saleh-salehnya. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, yang mencintai kita, ya, dalam reuni akbar. Siapa yang tidak mau berkumpul bersama orang-orang yang luar biasa, dengan orang-orang yang imannya kuat, dengan punya iman, orang-orang yang punya iman besar, yaitu bersama Kristus kita akan berkumpul di sana. Ini sesuatu yang kita idam-idamkan.
Jadi wanita Allah, dari pembelajaran ini jangan sampai hanya kita mengetahui bahwa oh iya nanti akan ada reuni bersama Kristus ya, reuni besar di udara, nanti akan ada pertemuan di udara. Jangan hanya kita mengetahui. Mari kita bersama-sama, saya dan wanita Allah di sini, kita mau ada di antaranya, ya. Jangan sampai hanya sekedar oh ya nanti ada, hanya tahu aja, ya. Sebab apa? Reuni yang paling mulia ini harus kita dapatkan. Itu intinya, ya. Jangan sampai ini terlewatkan wanita Allah. Hanya kita tahu tapi kita nggak menikmatinya. Yuk sama-sama kita berjuang untuk bisa ada di antara mereka. Dan dalam reuni agung ini ada yang kita persiapkan, ya. Yang pastinya kalau orang yang sudah dibawa oleh Tuhan dalam reuni agung, pastinya apa? Adalah orang-orang yang percaya dalam pengangkatan orang-orang percaya. Kita bisa menjadi salah satu yang diangkat. Istilah teologisnya rapture, pengangkatan orang-orang percaya. Apakah kita pernah berdiam diri dan membayangkan saya nanti termasuk yang mana ya? Saya nanti termasuk orang-orang yang percaya diangkat Tuhan? Atau yang mati terlebih dahulu, terus dibangkitkan, dihidupkan, diberikan tubuh yang baru, ya, tubuh yang tidak dapat binasa dan hidup bersama Kristus. Ya, kita menjadi bilangan yang mana? Ya, yang masih hidup kemudian menyusul tubuhnya diubahkan, kemudian diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi, mari persiapkan kita diri kita dengan saat ini sungguh-sungguh wanita Allah. Saya mengajak bahwa waktu kita ini semakin sempit. Mungkin ini hanya sekedar kalau kita baca, oh hanya cerita, ya. Oh ini hanya ngasih tahu kok. Kegiatan Mother West ini cuman belajar aja kok. Nggak ada yang kebetulan wanita Allah. Kita semua di sini diingetin sama Tuhan bahwa mari persiapkan diri kita menjadi mempelainya. Jangan sampai kita hanya tahu dan mendengar berita sukacita ini, tapi kita nggak mengalaminya. Sayang sekali, bukan? Ya, mari bersama-sama saya dan peserta wanita Allah semua di tempat ini pasti mempunyai keinginan, iman yang besar untuk dapat menjadi mempelai Kristus. Dalam 1 Korintus 13 ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Ini hal yang luar biasa yang kita nantikan ya wanita Allah ya. Mungkin saat ini kita nggak tahu gambaran Kristus yang sesungguhnya. Mempelai kita yang kita nanti-nantikan itu seperti apa sih? Wajahnya yang seperti gimana? Masih samar-samar. Tapi ada saatnya nanti kita akan melihat muka dengan muka. Dan kita akan tahu bahwa sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Dikenal siapa wanita Allah? Dikenal Kristus. Ya, mari kita terus meningkatkan diri kita untuk menjadi bilangan wanita-wanita yang dipilih Tuhan, yang bukan sembarangan, ya. Tetapi memang yang dipilih untuk menjadi wanita mempelai Kristus. Dalam reuni agung di udara, kita bisa mengatakan bahwa sekarang kita mengenal Kristus secara samar-samar dan tidak sempurna. Tetapi nanti kita akan mengenalnya, sekali lagi saya tekankan, muka dengan muka secara sempurna. Jadi apa wanita Allah? Note yang saya bisa sampaikan adalah kita akan melihat wajahnya yang luar biasa, yang penuh kasih, yang dengan lemah lembut yang menanti kita. Tuhan dan Raja kita, Yesus Kristus, yang akan menjadi mempelai. Ya, mari kita persiapkan diri kita juga untuk siap menjadi mempelainya. Jangan sampai kita tidak menikmati reuni agung yang mulia itu yang harus kita miliki
ya, yang harus kita miliki. Jangan sampai tidak kita nikmati. Baik wanita Allah, satu gambaran ini menjadi satu motivasi kita. Apakah kita ada nanti bersama Dia? Ataukah kita akan hanya terbayang saja? Mari sama-sama kita memiliki hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan lalui hari-hari kita dengan hal-hal yang kurang baik. Hilangkan jubah lama kita. Buang. Mari berbaharui dengan jubah baru. Miliki jubah yang baru. Identitas yang baru yang Tuhan berikan atas hidup kita. Itulah yang akan menentukan kita menjadi bilangan-bilangan orang-orang kudus. Baik, wanita Allah, kita akan berdoa bersama-sama. Mari saya ajak berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini karya agungmu sungguh luar biasa. Tidak ada hal yang kebetulan saat kami mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau bukakan atas setiap kami pengertian-pengertian baru. Kegairahan kami untuk terus Tuhan melekat kepada Engkau. Iman kami tetap besar di dalam Engkau Tuhan. Jadikan kami Tuhan Yesus adalah bilangan-bilangan orang-orang kudus-Mu. Kami siap menjadi mempelai-Mu Tuhan. Mari Engkau ubahkan setiap kami. Pikiran kami yang masih belum baik Tuhan. Setiap sikap kami yang belum berkenan kepada Engkau. Mari Tuhan perbaharui kami. Nyatakanlah baju baru yang Kau inginkan untuk kami pakai Tuhan. Mari Tuhan Engkau buat kami mengerti. Untuk kami boleh senantiasa Tuhan melakukan yang terbaik bagi Engkau. Sebagai mempelai wanita-Mu yang dipilih dan dicintai. Ubahkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat malam hari ini. Kami percaya bahwa semua yang kami dengar, semua yang kami boleh baca, itu adalah kasih karunia-Mu untuk kami boleh memperlengkapi diri kami menjadi mempelai-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.